Di video kali ini kita akan bagikan 7 film yang berkaitan tentang kita orang Batak. Horas, selamat datang di channel YouTube Aku Batak. Aku Batak adalah channel YouTube-nya kita orang-orang Batak. Aku Batak kita dirikan dengan tujuan kita bisa berbagi informasi, berbagi pengetahuan seputar tentang budaya Batak. Di channel ini kita sama-sama belajar, harapannya budaya Batak semakin terjaga kelestariannya. Nah, langsung aja di konten ini, Ikon di Botoho, kita akan berbagi 7 informasi film seputar budaya Batak atau seputar orang Batak. 7 film tentang budaya Batak atau yang berhubungan dengan orang Batak. Yang pertama, Ikon di Botoho, Naga Bonar Jadi Dua. Naga Bonar Jadi Dua diperankan oleh artis dan aktor yaitu Deddy Mizwar, Tora Sudiro, Ulan Guritno, Michael Mulyadro, Uli Herdiansah, Darius Sinataria, Lukman Sardi, Jaja Miharja, dan Indra Birowo. Naga Bonar Jadi Dua rilis pada tahun 2007. Naga Bonar Jadi Dua bercerita seputar tentang hubungan Naga Bonar dan Bonaga dalam suasana kehidupan anak muda metropolis. Bonaga seorang pengusaha sukses mendapat proyek pembangunan resort dari perusahaan Jepang. Sialnya, lahan yang diincar perusahaan Jepang tersebut tak lain adalah lahan perkebunan sawit milik ayahnya Naga Bonar. Maka Bonaga pun memboyong ayahnya ke Jakarta agar dia bisa membujuk Naga Bonar menjual lahan tersebut. Usaha Bonaga tidak berhasil. Kekeras kepalaan Naga Bonar untuk mempertahankan lahan perkebunan semakin menjadi-jadi ketika tahu calon pembeli tanahnya adalah perusahaan Jepang. Sementara Naga Bonar dan Bonaga berusaha untuk saling memahami cara pandang dan nilai-nilai satu sama lain, tenggat waktu untuk Bonaga semakin mendekat. Namun pada akhirnya Bonaga membatalkan perjanjian tersebut karena ia tahu ayahnya sebenarnya berat untuk menyetujui hal tersebut. Ia tidak mau membuat ayahnya sedih karena dia sangat menyayangi ayahnya. Film yang kedua, Ikon di Botoho, Demi Ucok. Demi Ucok diperankan oleh Geraldine Sianturi, Lina Marpaung, Saira Jihan, Sony San. Film Demi Ucok rilis pada tahun 2013. Film Demi Ucok berceritakan tentang Mak Gondut yang diperankan oleh Lina Marpaung, seorang janda berusia 55 tahun memiliki anak perempuan bernama Gloria Sinaga atau dalam filmnya kerap dipanggil dengan Glow. Usia Glow sudah matang namun ia belum juga mau menikah, bahkan pacar pun tidak dimilikinya. Dia juga selalu menolak untuk dijodohkan. Glow atau Gloria Sinaga tidak mau jadi sama seperti ibunya, yaitu menikah, lupa mimpi, dan hidup dengan rutinitas setelahnya. Glow ingin mengejar mimpi, yaitu membuat film. Sementara Mak Gondut, ibu Glow, yang dalam keadaan sakit dan divonis hidup tinggal 1 tahun lagi, tetap bertekad mencarikan pasangan untuk Glow agar kemudian menikah dan hidup bahagia setelahnya. Ambisi Mak Gondut sangat berlawanan dengan idealisme Glow yang memiliki tekad kuat untuk mengejar cita-cita menjadi sutradara film. Glow juga tidak ingin bernasib sama seperti ibunya yang dalam pandangan dia kawin, lupa mimpi, dan hidup membosankan selamanya. Mencapai mimpi memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Baik itu mimpi Mak Gondut agar anaknya bisa kawin maupun mimpi yang sangat didambakan seorang Glow sebagai sutradara. Masalah yang dihadapi Glow, ia tidak memiliki dana segar untuk membuat film. Di saat Glow pusing mencari dana untuk filmnya, Mak Gondut datang dengan sebuah penawaran. Uang asuransinya senilai 1 miliar pun siap digelontorkan Mak Gondut dengan satu syarat. Glow mau menikah dengan laki-laki Batak pilihan Mak Gondut. Film yang ketiga, Ikon di Botoho, Mursala. Mursala diperankan oleh Rio Dewanto, Titi Sujaman, Elsa Syarif, Mongol, Tio Pakusadewo, Rudi Salam, Raja Bonaran Situmeang, Ricky Malau, Karlina Inawati. Mursala tayang pada tahun 2013. Kisah Mursala diawali dengan tekad seorang pemuda Batak bernama Anggiat yang merantau ke Jakarta. Dari kampungnya di Sorkam, akhirnya dia sukses menjadi pengacara dan dibanggakan orang tuanya. Tetapi belum
sempurna karena ibunya Inang Romauli dan ayahnya Among Hotman mengharapkan Anggiat menikah dengan paribannya. Hal itu tidak mudah karena di Jakarta Anggiat telah memiliki wanita berdarah Batak yang dicintainya, yakni Clarita. Persoalan muncul karena perbedaan marga Anggiat dan Clara, yaitu Simbolon dan Saragi, yang ternyata masuk dalam larangan adat yang tidak memungkinkan keduanya untuk menikah. Meskipun begitu, Anggiat bertekad untuk mempertahankan hubungan cinta mereka. Di tengah kebimbangan cintanya, Anggiat pulang ke kampung halamannya dan bertemu kembali dengan Tiur paribannya yang ternyata adalah teman masa kecilnya dahulu. Di Pulau Mursala, Tiur sendiri gadis yang beberapa kali gagal menjalin cinta. Sebagai pariban Anggiat, Tiur merasa ragu bila Anggiat akan menerimanya sebagai calon istrinya, karena ia tidak ingin dijadikan pelarian atau sekedar alat untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Film yang keempat, Ikon di Botoho, Lamaran. Lamaran diperankan oleh Acha Septriasa, Reza Nangin, Ari Kriting, Sacha Stevenson, Cok Simbara, Lina Marpaung, Wike Widowati, Mongol Stres, Restu Sinaga, Marwoto, Tora Sudiro, Darti Manulang, Eka Desitorus, Ozol Ramadan, Dwi Sasono, Project Pop. Film dengan genre komedi, rilis pada tahun 2015. Bercerita tentang Tiar yang diperankan oleh Acha Septriasa, merupakan seorang perempuan keturunan Batak yang berprofesi sebagai pengacara. Dalam film ini, Tiar sedang mengambil pekerjaan sebagai pengacara seorang koruptor yang beritanya meledak di media. Sialnya, dalam wawancara dengan media, Tiar menyebut nama seorang mafia, Arif Rupawan, yang juga memiliki sangkut paut dengan kasus korupsi tersebut. Hal ini membuat dia jadi buronan anak buah Arif. Saat inilah Ari dan Sasa, anggota BIN, melindungi Tiar dan mendukungnya untuk membuat mafia Arif ditangkap. Agar tidak dicurigai, Ari dan Sasa juga menyuruh Aan untuk berpura-pura sebagai pacar Tiar. Tetapi keputusan tersebut malah membuat ibu Tiar membuat dia dan Aan harus menjalani ke jenjang yang lebih serius, yakni lamaran. Sebelum itu juga Ari dan Sasha berusaha mendapatkan gelar Batak untuk Aan agar dia bisa diterima di keluarga Tiar. Aan yang nyatanya menyukai Tiar diam-diam turut mengikuti arahan Ari dan Sasha demi keselamatan Tiar. Dengan kedua latar belakang keluarga Tiar dan Aan yang berbeda, yakni Batak dan Sunda, membuat kedua ibu mereka saling berselisih pendapat. Dari mulai kebiasaan keluarga Tiar yang kerap memakan daging anjing tidak bisa diterima bagi ibu Aan yang teguh menganut aliran agama yang melarang hal tersebut, hingga dari perilaku ibu Tiar yang terkesan semena-mena terhadap ibu Aan. Selain dari masalah ini, Ari dan Sasa tetap harus melindungi Tiar agar proses pekerjaannya untuk membuat mafia Arif ditangkap berjalan dengan mulus. Film Lamaran ini selain mengusut cerita keseriusan dalam proses persiapan lamaran beda budaya, juga menampilkan banyak komedi yang bisa membuat penonton tidak berhenti tertawa. Tidak hanya itu, penonton juga bisa dibuat tersentuh dengan adegan Aan dan Ibu Tiar. Selain dari pemain di atas, Lamaran juga turut menghadirkan Project Pop dalam filmnya. Film yang kelima, Ikon di Botoho, Toba Dream. Film Toba Dream diperankan oleh artis sebagai berikut: Vino G. Sebastian, Marsha Timothy, Matius Mokus, Jajang Cinor, Haikal Kamil, Vanessa Ines, Boris Thompson Manulang. Film Toba Dream rilis pada tahun 2015. Film Toba Dream bercerita tentang cinta yang kadang tersesat dalam menemukan kebenaran, seperti Sersan Mayor TB yang mendidik anak-anaknya layaknya pasukan tempur karena cintanya yang sangat luar biasa kepada mereka. Maka ketika Ronggur, anak sulungnya, menjadi pemberontak dalam keluarga, terjadilah konflik antara ayah dan anak. Ronggur yang sesungguhnya mewarisi tabiat keras ayahnya menemukan cinta dalam diri Andini, seorang wanita Jawa yang berbeda agama. Film yang keenam, Ikon di Botoho, Oras Amang. Oras Amang diperankan oleh pemain Cok Simbara, Piet Pagau, Novita Dewi, Tanta Ginting, Jack Marpaung.
Horas Amang rilis pada tahun 2019. Horas Amang berceritakan cinta yang memang bicara rasa. Bahkan ketika rasa itu sulit untuk diungkapkan, salah satunya adalah terjadi pada keluarga yang masih memegang budaya mereka di tengah era modern. Film ini menggambarkan bagaimana kisah seorang ayah yang begitu mencintai keluarganya. Namun dari cara hidup sehari-hari, sang ayah justru tidak menggambarkan bagaimana cinta berjalan semestinya, yaitu penuh dengan gaya lemah lembut. Namun sang ayah justru tidak terlihat akrab dengan ketiga anaknya. Melihat respon sang ayah sedari kecil, anak-anak mereka pun seperti hidup semaunya sendiri. Lika-liku keluarga Batak seperti ingin disampaikan melalui film ini. Ada banyak drama dan canda yang tentu saja akan membuat kamu bertanya-tanya, apakah saya pernah seperti ini? Atau apa yang akan saya lakukan di masa depan? Sadar melakukan kesalahan, sang ayah kemudian mencoba memperbaiki apa yang selama ini tidak dilakukannya. Untuk menunjukkan cintanya kepada anak-anaknya, sang ayah yang diperankan Cok Simbara melakukan hal yang selama ini tidak pernah dirasakan anak-anaknya. Film ini bertemakan tentang keluarga dengan hubungan yang tidak harmonis. Film yang ketujuh, Ikon di Botoho, Pariban. Film Pariban diperankan oleh artis dan aktor sebagai berikut: Atika Hasiholan, Christabel Grace Marbun, Dayu Wijanto, Ganindra Bimo, Imelda Budiman, Jope Project, Lina Marpaung, Maria Vania, Megdani, Rizky Mocil, Rukman Rosadi, Surya Insomnia, Yanda Jaitov. Film Pariban rilis pada tahun 2019. Film Pariban bercerita tentang Moan yang adalah seorang pemuda Batak yang telah lama tinggal di Jakarta. Meskipun dia berusia 37 tahun, dia tidak punya pacar. Situasi ini membuat ibunya pusing dan harus turun tangan. Kemudian memaksa Moan pulang dan menikahi sepupunya Uli. Tanpa diduga, yang diceritakan sebagai wanita cantik dan mencintai budaya Batak ternyata sudah memiliki kekasih. Demikian konten Ikon di Botoho kali ini. Tadi kita sudah bagikan 7 film yang berkaitan tentang kita orang Batak. Mudah-mudahan generasi muda saat ini menjadi terinspirasi. Ada banyak generasi muda yang membuat film lebih keren lagi, lebih cihut lagi, yang dapat disaksikan oleh banyak orang sehingga orang tahu bahwa adat Batak itu keren banget. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe dulu, like videonya, dan paling penting adalah bagikan channel YouTube Aku Batak ke teman-teman saudara-saudara kita yang lain. Dengan kita membagikan, dengan teman-teman Akadongan membagikan video ini, secara tidak langsung teman-teman sudah membantu melestarikan budaya Batak. Terima kasih, sampai jumpa. Horas.